Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan Sabit Kilauan. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang gadis bernama Amara. Usianya baru menginjak 21 tahun, namun beban hidup yang ia pikul jauh lebih berat dari teman-teman seusianya. Sejak kecil, Amara terbiasa dengan kehidupan serba kekurangan. Ibunya telah lama tiada, sementara ayahnya, seorang penjual jamu keliling, meninggal ketika Amara masih duduk di bangku SMP. Sejak saat itu, dunia serasa runtuh di matanya. Namun, gadis ini memilih untuk tetap tegar. Amara tinggal di sebuah rumah reot di pinggir sawah. Atap rumahnya terbuat dari seng berkarat, dengan beberapa bagian yang bocor bila hujan turun. Lantainya sebagian masih tanah, sebagian lagi ditambal dengan papan kayu bekas. Meski sederhana, rumah itu selalu bersih. Setiap pagi, Amara menyapu pekarangan kecilnya, lalu menanam bunga liar di pot bekas kalengket. Kalau rumahku indah, hatiku pun jadi tenang. Begitu ia sering berucap kepada dirinya sendiri. Hidup Amara sehari-hari diisi dengan bekerja serabutan. Kadang ia membantu tetangga menyiangi kebun, kadang mencuci pakaian orang lain, dan sesekali membuat kue basah sederhana yang ia titipkan di warung dekat jalan raya. Dari hasil itu, Amara bisa membeli beras secukupnya dan minyak untuk lampu teploknya di malam hari. Namun, ada satu hal yang membuat Amara berbeda dari gadis lain di desanya. Kemahirannya memasak. Ayahnya dahulu sering berkata, "Amara, tanganmu ini anugerah. Setiap kali kau memasak, bukan hanya rasa yang keluar, tapi juga doa." Kata-kata itu terpatri kuat dalam benaknya. Sejak kecil, Amara terbiasa membantu ayahnya meracik jamu dan makanan sederhana. Ia mengamati bagaimana setiap bahan punya manfaat, bukan hanya untuk mengenyangkan, tapi juga untuk menyehatkan tubuh. Dari situlah lahir kecintaannya pada dunia memasak. Meski bahan-bahan yang ia gunakan seringkali sangat sederhana, sayur dari pekarangan, ikan asin, atau singkong rebus, setiap orang yang mencicipi masakannya selalu merasa ada yang berbeda. "Masakanmu bikin hati adem, Mar," kata Bu Rukiah, tetangganya yang sering meminta tolong dimasakkan sayur bening. Di tengah kesederhanaan hidupnya, Amara menyimpan mimpi. Ia ingin suatu hari nanti memiliki warung makan kecil, tempat orang bisa datang bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga mendapatkan ketenangan. Setiap malam, sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Allah, aku tak minta harta yang banyak, cukup berikan aku rezeki yang halal, dan kesempatan agar masakanku bisa bermanfaat untuk orang lain." Namun, hidup di desa kecil membuat mimpi itu terasa jauh. Banyak orang memandang rendah Amara karena pakaiannya yang lusuh dan rumahnya yang hampir roboh. Amara itu gadis miskin. Mana mungkin dia bisa punya masa depan cerah? Begitu sering terdengar bisikan orang-orang. Amara hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Hatinya sudah cukup terlatih untuk tidak membalas, sebab ia percaya bahwa rezeki dan kehormatan manusia bukanlah ditentukan oleh ucapan orang, melainkan oleh Allah. Pada suatu sore, Amara duduk di depan rumahnya sambil menatap langit jingga. Angin sore membawa aroma padi yang menguning. Di tangannya ada sepiring kecil singkong rebus yang baru saja ia angkat dari dapur. Ia menatapnya sejenak, lalu bergumam lirih, "Andai ayah masih ada, pasti beliau akan bangga kalau tahu aku masih tetap bertahan." Air mata hampir jatuh dari sudut matanya, tapi segera ia usap dengan punggung tangan. Ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan meski hanya di hadapan dirinya sendiri. Senja itu, Amara tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh di luar dugaannya. Hidupnya yang penuh keterbatasan sebentar lagi akan bertemu dengan sebuah jalan baru. Jalan yang akan menguji kesabaran sekaligus membuka pintu takdir yang lebih besar. Pagi itu, udara desa dipenuhi aroma tanah basah sisa hujan malam sebelumnya. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, dan embun membasahi rumput-rumput liar di sepanjang jalan setapak. Laila berjalan cepat dengan keranjang bambu di tangannya.
Isinya hanyalah beberapa helai sayuran layu yang ia pungut dari pasar semalam. Hatinya terasa berat karena hari ini ia belum tahu apa yang akan dimasak untuk adiknya, Hasan, yang baru berusia 7 tahun. Laila menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku hanya ingin Hasan tidak lapar hari ini, bisiknya lirih. Langkahnya terhenti ketika ia melihat seseorang tergeletak di tepi jalan desa, di bawah pohon mahoni tua. Tubuh itu tampak berbalut kain mahal yang sudah kotor oleh tanah dan lumpur. Dari kejauhan, sosok itu terlihat seperti pria kota, sangat berbeda dengan orang-orang desa pada umumnya. Dengan hati-hati, Laila mendekat. Astagfirullah, serunya pelan. Di hadapannya seorang pria berusia sekitar 30-an, berpakaian kemeja putih kusut dan celana panjang hitam yang sudah sobek di beberapa bagian. Wajahnya pucat, matanya terpejam rapat, napasnya terengah-engah, dan keringat membasahi dahinya. "Pak, Bapak dengar saya." Laila mencoba menggoyangkan bahunya. Tidak ada jawaban. Ia segera menunduk, mendengarkan detak jantungnya dengan cemas. Syukurlah, pria itu masih hidup, hanya sangat lemah. Hatinya berkecamuk. Membawa orang asing pulang ke rumahnya yang reot jelas berisiko, tapi meninggalkannya di jalan begitu saja adalah hal yang tak mungkin sanggup ia lakukan. Ia teringat nasihat mendiang ibunya, "Nak, jangan pernah menutup pintu hati untuk menolong orang, sebab kebaikan akan kembali dengan cara yang tak terduga." Laila menggigit bibirnya, lalu menghela napas dalam. "Baiklah, aku akan membawamu, entah siapapun dirimu." Dengan susah payah, Laila mencoba menopang tubuh pria itu. Berat sekali, membuat peluhnya bercucuran. Sesekali ia harus berhenti, mengatur napas, lalu kembali berusaha. Keranjang bambunya ia tinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Ia hanya berharap Hasan tidak marah karena ia pulang lebih lama. Perjalanan menuju rumah bambunya yang berada di pinggir sawah terasa begitu panjang. Beberapa tetangga yang melihatnya hanya melirik dengan heran. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang menatap sinis. "Laila bawa orang asing? Dari mana lagi dia itu?" bisik seorang ibu-ibu di kejauhan. Namun Laila tidak peduli. Baginya, menyelamatkan nyawa seseorang jauh lebih penting daripada omongan orang. Setibanya di rumah, Laila membaringkan pria itu di atas tikar pandan satu-satunya yang ada di sudut ruangan. Hasan, adiknya, langsung menghampiri dengan mata terbelalak. "Kak, siapa dia? Kenapa kakak bawa orang asing ke sini?" "Takut, Kak," ujar Hasan sambil bersembunyi di balik pintu. "Tenang, Hasan, dia hanya orang sakit. Kita harus menolongnya," jawab Laila lembut sambil tersenyum tipis. Dengan sigap, ia mengambil kain bersih seadanya lalu membasuh wajah pria itu dengan air dari kendi. Ia juga membuat ramuan hangat dari daun-daunan yang sering ia gunakan untuk menurunkan panas. Beberapa jam kemudian, pria itu mulai membuka matanya. Pandangannya kabur, namun ia bisa melihat samar-samar wajah seorang gadis sederhana yang menatapnya dengan penuh rasa cemas. "Di mana aku?" Suara seraknya terdengar lemah. "Bapak di rumahku, di desa ini. Saya menemukannya pingsan di jalan." "Jangan banyak bicara dulu, Bapak butuh istirahat," jawab Laila lembut. Pria itu mencoba menggerakkan tangannya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Tatapannya jatuh pada dinding bambu rumah itu, perabotan sederhana, serta wajah polos Hasan yang mengintip dari balik tirai lusuh. "Siapa namamu?" tanya pria itu pelan, hampir tak terdengar. "Namaku Laila, dan ini adikku Hasan. Kalau boleh tahu, Bapak siapa?" Pria itu terdiam sejenak, bibirnya bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tertahan. "Aku, Arga," jawabnya akhirnya, pendek. Nama itu langsung melekat di benak Laila. Ia tak tahu siapa sebenarnya pria ini, tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuatnya yakin bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Laila tersenyum kecil. "Baiklah, Pak Arga, untuk saat ini, anggap saja rumah ini rumahmu. Aku akan merawatmu sampai pulih." Arga menatapnya dalam diam.
Ada rasa hangat aneh yang muncul di dadanya. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ketulusan. Hari itu, di rumah bambu yang sederhana, takdir baru mulai terjalin. Pagi itu, udara Jakarta masih lembab oleh sisa hujan malam. Jalanan sudah mulai dipenuhi kendaraan. Deru klakson dan suara mesin bercampur dengan hiruk-pikuk para pedagang kaki lima yang baru menata dagangannya. Di sebuah halte sederhana, Nanda berdiri sambil memeluk tas kain lusuh yang selalu menemaninya. Hari ini ia berangkat lebih awal untuk mencari informasi lowongan kerja, berharap ada secercah keberuntungan yang bisa ia temui. Namun langkahnya terasa berat. Di benaknya terbayang wajah ibunya yang pucat di rumah kontrakan mereka. Ibu yang seharusnya beristirahat, justru sering memaksa diri untuk bekerja mengupas bawang demi menambah uang makan. Nanda menggigit bibirnya, berjanji dalam hati tidak akan pulang dengan tangan kosong. Saat bus kota berhenti di depannya, Nanda naik dan memilih duduk di kursi dekat jendela. Ia memperhatikan gedung-gedung tinggi yang semakin menjulang seiring laju bus. Gedung-gedung itu baginya seperti lambang dunia yang jauh dari jangkauannya, seakan mengatakan bahwa orang kecil seperti dirinya hanya akan tetap berada di bawah. Namun takdir seringkali datang tanpa tanda. Ketika bus berhenti di lampu merah, pandangan Nanda tertarik pada seorang pria parubaya yang duduk di bangku seberang. Penampilannya sederhana, kemeja putih dengan celana kain abu-abu, namun sorot matanya berbeda, tenang dan penuh wibawa. Ia menatap keluar jendela dengan wajah penuh renungan, seolah sedang memikirkan hal besar. Pria itu bernama Arman Wijaya, seorang pengusaha sukses yang namanya sering muncul di majalah bisnis. Namun pagi itu, ia memilih naik bus kota, ingin merasakan kembali bagaimana rasanya berada di tengah masyarakat biasa. Baginya, itu adalah cara untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk rapat, kontrak, dan angka-angka yang mengejar. Saat bus kembali melaju, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Seorang pencopet berusaha merogoh tas penumpang wanita muda di belakang. Nanda, yang sejak tadi memperhatikan, spontan berdiri. "Mas, hati-hati, tasnya!" teriak Nanda sambil menarik tangan pencopet itu. Keributan pun terjadi. Penumpang lain berteriak, sebagian ketakutan, sebagian memilih diam. Pencopet itu mendorong Nanda hingga hampir jatuh, tapi ia tetap berusaha menahan. Arman yang sejak tadi memperhatikan, segera bangkit membantu. Dengan gerakan tegas, ia menarik pencopet itu hingga tersungkur ke lantai bus. Sopir menghentikan kendaraan, kondektur turun tangan, dan pencopet itu berhasil diamankan. Penumpang memberi tepuk tangan, sebagian memuji keberanian Nanda. Namun wajah Nanda justru memerah. Ia hanya merasa melakukan apa yang seharusnya. "Terima kasih, Nak," kata Arman sambil menepuk bahu Nanda. "Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin pencopet itu berhasil." Nanda tersenyum kecil, menunduk sopan. "Saya cuma nggak tega, Pak. Lagi pula, kalau kita diam saja, pencuri makin berani." Arman menatap gadis itu dengan rasa kagum. Ada sesuatu dalam dirinya, keberanian, ketulusan, dan cahaya mata yang tak pernah ia lihat pada banyak orang di sekitarnya. Bus kembali melaju. Arman lalu duduk di samping Nanda. Entah mengapa ia merasa tertarik untuk mengenal lebih jauh. "Namamu siapa?" tanya Arman ramah. "Nanda, Pak," jawabnya singkat. "Kerja di mana sekarang?" Pertanyaan itu membuat Nanda terdiam sejenak. Ia tak ingin mengeluh, tapi kenyataan tak bisa disembunyikan. "Sementara ini belum, Pak. Lagi cari-cari. Apa saja yang halal, saya kerjakan." Arman mengangguk pelan. Semakin jelas baginya bahwa gadis ini bukan orang biasa. Ada kesungguhan dan kejujuran dalam setiap ucapannya. Ia lalu menyimpan nama itu dalam ingatannya. Nanda, gadis sederhana yang berani melawan pencopet tanpa pikir panjang. Tanpa mereka sadari, pertemuan singkat di dalam bus kota itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah takdir keduanya. Nanda, dengan segala keterbatasan, dan Arman, dengan segala kekayaannya, dipertemukan oleh sebuah kejadian kecil namun penuh arti. Matahari mulai meninggi. Jakarta tetap bising. Jalanan tetap padat. Namun di hati Nanda,
Ada secercah harapan baru yang ia sendiri belum bisa pahami. Sementara di benak Arman, terselip rasa penasaran yang kelak akan membawanya lebih dekat pada gadis yang sederhana itu. Pagi itu, suasana desa Kertajaya kembali dipenuhi cahaya mentari yang hangat. Awan tipis berarak di langit biru, dan embun masih menempel di dedaunan. Lani, dengan semangat baru, melangkah ke rumah Budarti untuk menjalani hari pertamanya sebagai pendamping pribadi. Di tangannya ada sebungkus kecil pisang rebus yang ia masak sendiri. Meski sederhana, ia ingin menunjukkan ketulusannya sejak awal. Rumah Budarti tampak asri, dikelilingi pohon mangga dan bunga kamboja yang bermekaran. Lani sempat gugup sebelum mengetuk pintu. Hatinya berdebar-debar, membayangkan apakah ia akan diterima atau justru dianggap remeh. Namun begitu pintu terbuka, senyum hangat Budarti langsung membuat kegugupannya reda. "Selamat pagi, Bu," sapa Lani sambil menunduk sopan. "Pagi juga, Nak Lani." "Wah, kamu datang lebih awal ya? Bagus sekali," jawab Budarti lembut. Di ruang tamu, seorang pria paruh baya duduk di kursi roda. Itulah Pak Bagus, suami Budarti, yang telah lumpuh sejak kecelakaan beberapa tahun lalu. Raut wajahnya tampak dingin, matanya menatap lurus tanpa banyak ekspresi. Lani segera menghampiri, menunduk hormat, dan memperkenalkan diri. "Selamat pagi, Pak. Saya Lani. Mulai hari ini, saya akan mendampingi Bapak." Pak Bagus hanya mengangguk singkat, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Lani tidak tersinggung. Ia paham, kondisi sakit yang berkepanjangan pasti membuat hati seseorang menjadi keras. Maka, ia mulai dengan langkah kecil, menyiapkan air hangat untuk mencuci tangan Pak Bagus, merapikan selimut, hingga membantu memindahkan kursi rodanya ke teras agar ia bisa merasakan angin pagi. Awalnya, Pak Bagus menolak. "Tidak usah repot, saya bisa sendiri." Namun Lani tetap sabar. Ia menjawab lembut, "Kalau Bapak izinkan, biar saya membantu. Angin di luar segar sekali, mungkin bisa membuat hati lebih ringan." Dengan enggan, Pak Bagus akhirnya membiarkan Lani membantunya. Saat kursi roda itu tiba di teras, sinar matahari menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya, sebuah helaan napas panjang terdengar darinya, seolah tubuhnya merasa sedikit lega. Hari-hari berikutnya, Lani mulai membawa cerita kecil dari luar. Ia bercerita tentang anak-anak desa yang berlarian di sawah, tentang burung-burung yang bernyanyi di pohon randu, bahkan tentang dirinya yang dulu sering membantu ibunya berjualan. Ceritanya sederhana, tetapi cara Lani menyampaikannya begitu hidup. Pelan-pelan, wajah Pak Bagus tidak lagi sekelam dulu. Meski jarang bicara, ia mulai mendengarkan dengan seksama. Kadang bibirnya bergerak sedikit, seperti ingin tersenyum tapi menahannya. Budarti yang mengamati perubahan itu terharu. "Sudah lama sekali saya tidak melihat Pak Bagus mau duduk di teras. Biasanya ia hanya berdiam diri di kamar." Lani tersenyum. "Saya hanya ingin Bapak tahu, meski tubuhnya terbatas, dunia luar tetap menunggu untuk disapa." Namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika Pak Bagus murung, menolak makan, atau marah tanpa sebab. Lani tetap menemaninya dengan sabar. Bahkan saat dimarahi, ia memilih diam dan kembali melayani dengan tulus. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Lani menyalakan lampu di ruang tamu lalu duduk di samping kursi roda Pak Bagus. Ia mengeluarkan buku doa kecil peninggalan ibunya. Dengan suara pelan, ia membacakan doa sambil sesekali melirik ke arah pria itu. Tak disangka, Pak Bagus membuka mata dan bertanya lirih, "Itu doa apa, Nak?" Lani tersenyum lembut. "Doa untuk memohon kekuatan, supaya hati kita tetap tabah dalam setiap ujian." Pak Bagus terdiam lama, lalu berkata lirih, "Sudah lama, saya lupa berdoa." Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan berubah. Meski masih kaku, Pak Bagus mulai menerima kehadiran Lani. Ada semacam sinar kecil yang tumbuh di balik dinding hatinya yang dingin. Lani tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Tapi ia percaya, langkah kecil dengan ketulusan akan selalu membawa harapan.
Hari-hari berlalu setelah pertengkaran besar itu. Rumah besar milik keluarga Arif seakan kehilangan kehangatan. Dulu, suara tawa selalu memenuhi ruang makan saat mereka berkumpul bersama, tapi kini hanya ada keheningan. Laras sering mengurung diri di kamarnya. Tatapannya kosong setiap kali ia duduk di tepi ranjang, memandangi foto dirinya bersama Arif di hari pernikahan. Ia tidak menyangka kehangatan yang dulu membuatnya merasa begitu dicintai kini berganti dengan dinginnya tatapan suaminya. Sementara Arif sibuk menekan emosinya dengan kerja. Ia datang ke kantor lebih pagi, pulang lebih larut. Ia mengira dengan bekerja keras ia bisa melupakan luka batin. Namun nyatanya, setiap kali menutup mata, wajah Laras yang berlinang air mata selalu terbayang. Di tengah ketegangan itu, hadir sosok yang tak diduga, Zahra. Gadis muda tetangga mereka yang biasa membantu pekerjaan rumah. Zahra sederhana, polos, dan penuh empati. Suatu sore, ia melihat Laras menangis di taman belakang rumah. Dengan keberanian kecil, ia mendekat. "Bu Laras, kalau boleh, Zahra duduk di sini," tanyanya hati-hati. Laras hanya mengangguk tanpa menoleh. Air matanya menetes jatuh ke rumput. Zahra duduk. Tak banyak bicara. Ia hanya mengeluarkan sapu tangan lusuh yang selalu ia bawa, lalu menyodorkannya. Laras menatap sapu tangan itu lama, lalu mengambilnya. "Terima kasih, Zahra. Kamu selalu ada, bahkan saat aku tidak tahu harus bicara dengan siapa." Kata-kata itu membuat hati Zahra hangat. Ia tidak berniat memberi nasihat besar, hanya ingin hadir. Namun kehadiran kecil itulah yang mulai membuka sedikit ruang cahaya di hati Laras. Hari-hari berikutnya, Zahra sering membantu Laras keluar dari kamarnya. Mereka memasak bersama, menata bunga di taman, atau sekadar duduk mendengarkan suara burung. Walau luka Laras belum sembuh, senyumnya perlahan kembali muncul meski samar. Arif menyadari perubahan itu. Dari kejauhan, ia beberapa kali melihat Laras tertawa kecil bersama Zahra. Hatinya bergetar. Ia sadar, ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Mengapa justru orang lain yang mampu menghadirkan senyum di wajah istrinya? Malam itu, ketika ia pulang lebih awal, ia mendengar suara Laras dan Zahra dari dapur. Mereka sedang memanggang kue sederhana. Laras tersenyum, tangannya penuh tepung, dan tawa kecilnya begitu tulus. Arif berdiri lama di pintu, dadanya sesak. Namun ketika Laras melihatnya, senyum itu seketika pudar. Laras buru-buru membersihkan tangannya dan menunduk. Zahra, yang menyadari ketegangan itu, berpamitan cepat dengan alasan harus pulang. Kini tinggal mereka berdua. Hening menyelimuti ruang dapur. Arif ingin bicara, ingin meminta maaf, tapi egonya masih terlalu tinggi. Ia hanya berdeham lalu berkata, "Jangan terlalu lama di dapur. Besok kamu bisa sakit." Laras mengangguk tanpa menatapnya. Kata-kata itu singkat, tapi jauh di dalam hatinya, ia masih merindukan perhatian tulus dari suaminya. Malam itu, Laras menulis di buku harian yang sejak lama ia tinggalkan. "Mungkin luka ini terlalu dalam untuk sembuh secepat itu. Tapi hari ini aku sadar, selalu ada cahaya kecil yang bisa datang dari arah yang tak terduga. Mungkin, aku harus belajar membuka hati lagi, meski aku tidak tahu apakah Arif masih ada di sana untuk menyambutku." Di kamarnya, Arif pun termenung. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku rela kehilangan Laras hanya karena gengsi dan amarahku sendiri? Pagi itu, suasana rumah sederhana Aisyah lebih hidup dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan udara yang sejuk, dan tetesan embun masih menempel di dedaunan sekitar. Aisyah sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Nasi hangat mengepul dari panci, ditemani sambal sederhana dan ikan asin yang digoreng garing. Meski sederhana, aroma itu begitu menenangkan. Namun, di balik ketenangan pagi itu, Aisyah menyimpan kegelisahan. 3 hari lagi, uang hasil dagangannya harus digunakan untuk membayar tunggakan listrik dan biaya sekolah adiknya. Ia sudah berusaha menabung dari keuntungan kecil yang didapat, tapi tetap saja jumlahnya terasa kurang. Sambil menyendok nasi ke piring, matanya menerawang jauh. "Yah, Bu, aku berangkat dulu, ya."
Pamitnya sambil merapikan jilbab. Ibunya hanya tersenyum lembut. Hati-hati di jalan. Nak, jangan lupa makan siang. Aisyah mengangguk, lalu membawa gerobak kecilnya keluar rumah. Hujan semalam membuat jalanan sedikit becek, tapi semangatnya tidak luntur. Ia terus mendorong gerobak berisi gorengan panas dan kue buatan ibunya menuju ke depan sekolah dasar. Itu adalah tempat favoritnya berjualan, karena selalu ramai oleh anak-anak sekolah dan para orang tua yang menunggu. Sesampainya di sana, beberapa anak kecil langsung menghampiri. "Mbak, bakwannya 1, donatnya 1," seru mereka dengan riang. Aisyah melayani dengan senyum sabar, meskipun tangannya sibuk membungkus. Kehangatan wajahnya selalu membuat orang betah membeli darinya. Tak jarang ada pelanggan yang memuji kelembutannya. Namun, hari itu tak disangka, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di dekat tempatnya berdagang. Pintu mobil terbuka, dan keluar seorang pria parubaya dengan penampilan rapi. Wajahnya terlihat ramah, meski jelas dari cara berpakaiannya bahwa ia berasal dari kalangan berada. "Permisi, Dik, ini gorengan buatanmu?" tanyanya sambil mendekat. Aisyah terkejut. Jarang ada orang seperti itu membeli dagangannya. "Iya, Pak, silakan dicoba." Pria itu mengambil beberapa bungkus gorengan, lalu mencicipinya sambil tersenyum. "Enak sekali, gurihnya pas. Siapa yang buat ini?" "Saya dan ibu saya, Pak," jawab Aisyah dengan sopan. Pria itu mengangguk puas. "Namamu siapa?" "Aisyah, Pak." Wajah pria itu seketika berubah serius. Seakan ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. "Aisyah, kamu sedang butuh pekerjaan tambahan?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam. Hatinya berdebar, antara harapan dan keraguan. "Maksud Bapak?" "Saya punya istri yang sedang sakit. Butuh seseorang yang bisa merawatnya di rumah, sekalian membantu pekerjaan dapur. Kalau kamu bersedia, saya ingin menawarkan pekerjaan itu. Tentu gajinya lebih baik daripada hasil berdagangmu sehari-hari." Mata Aisyah membesar. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Pekerjaan tambahan dengan gaji lebih baik? Itu bisa jadi jawaban doa-doanya selama ini. Namun, ia juga ragu. Bagaimana dengan ibunya, dengan adiknya, dan dengan usaha kecilnya? "Pak, saya perlu memikirkannya dulu," jawabnya hati-hati. Pria itu tersenyum bijak. "Tentu, ini nomor saya. Hubungi kalau sudah siap. Nama saya Pak Surya." Setelah itu, pria tersebut meninggalkan Aisyah dengan secari kartu nama. Mobil hitamnya perlahan melaju pergi, meninggalkan debu tipis di jalan. Aisyah menatap kartu nama itu lama sekali. Hatinya bergetar, bercampur rasa takut dan harap. Apakah ini benar-benar kesempatan yang Allah kirimkan? Atau hanya ujian untuk menguji kesabarannya? Sore harinya, ketika pulang ke rumah, ia langsung menceritakan semuanya pada ibunya. Wajah ibunya tampak terkejut sekaligus cemas. "Nak, kesempatan memang tak selalu datang 2 kali. Tapi ibu juga khawatir. Bagaimana kalau itu hanya jebakan?" ucap ibunya pelan. Aisyah menggenggam tangan ibunya. "Aku juga takut, Bu. Tapi, entah kenapa hatiku yakin bahwa ini sesuatu yang baik. Seperti ada rasa yang menenangkan." Ibunya menatap mata Aisyah dalam-dalam, lalu menghela napas. "Kalau begitu, syalatlah, Nak. Mintalah petunjuk Allah. Kalau hatimu mantap, ibu akan merestui." Malam itu, Aisyah menunaikan sholat istikharah dengan penuh kehusyukan. Air matanya menetes saat ia memohon agar Allah memberi jalan yang terbaik. Di hatinya, terselip keyakinan bahwa hidupnya akan berubah, meski ia belum tahu seperti apa. Keesokan harinya, dengan hati yang mantap, Aisyah menggenggam kartu nama itu erat-erat. Ia tahu, inilah awal dari perjalanan baru yang akan menguji kesabaran, keikhlasan, sekaligus membuka pintu takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, langit Jakarta tampak labu, seakan ikut merasakan getirnya perjalanan hidup seorang lelaki bernama Hendra. Sudah berminggu-minggu ia tidur di emperan toko,
hanya beralaskan kardus bekas. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan janggutnya tak terurus. Setiap orang yang lewat hanya menatapnya sekilas dengan tatapan jijik, lalu berlalu seakan dirinya bukan manusia. Namun di balik penampilan lusuhnya, ada sesuatu yang tidak diketahui orang-orang. Hendra adalah pemilik sah dari sebuah perusahaan besar yang kini dikuasai oleh adik iparnya, Fajar. Semua hartanya hilang karena konspirasi keluarga yang mengkhianatinya setelah istrinya meninggal. Ia diusir, difitnah, bahkan dicap gila karena menuntut haknya kembali. Hari itu, Hendra duduk bersandar di tembok dengan tatapan kosong. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tua berisi catatan mendiang istrinya. Hanya itu satu-satunya peninggalan yang ia bawa saat diusir dari rumahnya. Ia mengusap sampo lusuh buku itu, lalu berbisik lirih. "Sari, sabarlah, aku janji akan membersihkan nama kita. Allah pasti tunjukkan jalan." Tak lama, seorang pemuda bernama Raka mendekatinya. Raka adalah wartawan muda yang beberapa kali memperhatikan Hendra di jalan. Ada rasa penasaran dalam dirinya. Mengapa seorang pria yang jelas bukan sembarangan bisa berakhir seperti ini? "Pak, boleh saya duduk sebentar?" tanya Raka sopan. Hendra menoleh, sedikit heran karena jarang sekali ada orang yang mau duduk di sampingnya. "Silakan, Nak, tak banyak orang mau duduk dengan orang kotor seperti saya." Raka tersenyum. Orang bukan dinilai dari pakaiannya. "Pak, saya yakin Bapak punya cerita." Sejenak, Hendra terdiam. Dadanya sesak. Matanya mulai berkaca-kaca. Sudah lama ia menahan cerita hidupnya seorang diri. Tak ada telinga yang mau mendengar. Akhirnya, ia mulai membuka suara. "Dulu aku punya segalanya. Nak, perusahaan, rumah besar, keluarga yang tampak harmonis. Tapi semua berubah ketika istriku meninggal. Adik iparku, Fajar, mengambil alih segalanya. Ia menipuku, memalsukan dokumen, bahkan membuatku seolah-olah tidak waras. Aku diusir dari rumahku sendiri." Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Hendra terasa syarat luka dan keputusasaan. "Aku mencoba melawan, tapi semua orang mempercayai kebohongan Fajar. Aku kalah. Aku hanya tinggal sendirian di jalan ini, menunggu keadilan Allah. Kadang aku ingin menyerah, Nak, tapi janji pada istriku membuatku tetap bertahan." Suara Hendra bergetar. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang kotor. Raka menelan ludah. Ia terkejut sekaligus tersentuh. Naluri jurnalistiknya langsung menangkap bahwa ini bukan kisah biasa. Ada kebenaran besar yang disembunyikan. "Pak Hendra," ujar Raka tegas. "Saya percaya Bapak. Saya wartawan. Biarkan saya membantu mengungkapkan kebenaran ini. Dunia harus tahu siapa Bapak sebenarnya." Hendra menatap Raka lama, seolah memastikan apakah anak muda itu benar-benar tulus. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Kalau memang itu jalan yang Allah kirimkan untukku, aku serahkan." Sejak hari itu, hidup Hendra perlahan berubah. Raka mulai mengumpulkan data, mencari dokumen lama, dan mewawancarai orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan Hendra. Satu demi satu fakta mulai terkuak. Benar bahwa Fajar telah memalsukan tanda tangan, menggelapkan dana, dan menyebarkan fitnah bahwa Hendra gila agar mudah menyingkirkannya. Kebenaran itu kini berada di ujung pintu. Namun, perjuangan Hendra baru saja dimulai. Ia tahu, saat semua terbuka, badai besar akan datang menantang keberaniannya. Hendra menatap langit malam, berdoa lirih. "Ya Allah, jika ini jalan MU, kuatkan aku. Aku hanya ingin kebenaran berdiri, dan nama istriku tidak ternoda lagi." Malam itu terasa berbeda. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Raka duduk di beranda rumahnya yang sederhana, menatap langit yang berkilauan oleh bintang. Di sampingnya, ada Nara yang menyiapkan teh hangat. Senyum lembut gadis itu membuat dada Raka hangat, meski tubuhnya masih dalam keterbatasan. Hari-hari yang dilalui Raka bersama Nara benar-benar mengubahnya. Dari seorang pria arogan yang hanya percaya pada uang dan kekuasaan,
Ia kini belajar tentang arti kesabaran, ketulusan, dan cinta yang sejati. Kehidupan sederhana bersama Nara mengajarinya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, melainkan dari hati yang ikhlas. Namun, dunia luar tidak sepenuhnya diam. Berita tentang kondisi Raka yang hilang mulai tersebar, dan perlahan orang-orang yang dulu mengkhianatinya mulai gelisah. Bayu, sahabat yang menusuknya dari belakang, kini menguasai seluruh aset Raka. Sementara Livia, wanita yang pernah ia cintai, hidup berfoya-foya dengan harta hasil pengkhianatan. Mereka yakin Raka sudah tiada, tapi takdir berkehendak lain. Suatu sore, ketika Raka sedang berlatih berjalan dengan bantuan tongkat buatan Nara, seorang pria paruh baya datang. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, mantan pengacara keluarga Raka. "Tuan Raka, saya tidak percaya ketika mendengar kabar bahwa Anda masih hidup, tapi Tuhan memang maha besar. Saya menemui Anda untuk menyampaikan sesuatu." Raka terkejut. Selama ini ia sudah berusaha mengubur masa lalunya, namun kenyataan kembali mengetuk pintunya. "Apa maksud Anda, Pak Surya?" tanyanya hati-hati. Pak Surya menghela napas panjang. "Aset Anda semua dikuasai Bayu. Dia menipu Dewan Direksi dan menyatakan bahwa Anda telah meninggal. Tapi, jika Anda siap, kita bisa melawan. Semua bukti ada." Nara yang mendengarkan dari kejauhan merasakan dada bergetar. Ia tahu inilah saatnya Raka dihadapkan pada pilihan besar, membalas dendam, atau merelakan segalanya dan tetap menjalani hidup baru yang sederhana bersamanya. Malam itu, Raka merenung panjang. Ia menatap wajah Nara yang tertidur lelap di kursi bambu, lelah setelah merawatnya seharian. Air matanya jatuh, bukan karena sakit, melainkan karena menyadari bahwa cinta sejati telah hadir dalam hidupnya. "Ya Allah, mungkin inilah jawaban MU. Kau ambil semua dariku, lalu kau kirimkan seorang malaikat bernama Nara." Keesokan harinya, Raka memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Bukan dendam yang ia pilih, melainkan keadilan. Ia menghubungi Pak Surya dan menyatakan kesiapannya untuk kembali, bukan sebagai penguasa angkuh, melainkan sebagai pria yang sudah berubah. Hari persidangan pun tiba. Ruang pengadilan dipenuhi wartawan, direktur perusahaan, dan orang-orang penting. Bayu dan Livia datang dengan wajah yakin, berpikir bahwa mereka akan menang dengan mudah. Namun, semua mata terbelalak ketika Raka masuk dengan langkah pelan, didampingi tongkat dan Nara di sisinya. Bisik-bisik memenuhi ruangan. "Itu Raka. Dia masih hidup." Bayu langsung pucat pasi. Sementara Livia hampir jatuh pingsan melihat pria yang dulu ia hianati kini berdiri di hadapannya dengan wibawa yang berbeda. Raka menatap mereka dengan tenang. "Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk menuntut keadilan. Apa yang kalian lakukan bukan hanya mencuri hartaku, tapi juga merenggut kepercayaanku. Tapi hari ini, biarlah hukum yang berbicara." Persidangan berlangsung sengit. Semua bukti yang diajukan Pak Surya membuat Bayu tak bisa berkutik. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa seluruh aset Raka harus dikembalikan, sementara Bayu dan Livia dijatuhi hukuman atas penipuan dan penggelapan. Namun, hal paling mengejutkan adalah pernyataan Raka setelah putusan dibacakan. "Aku tidak ingin semua aset itu kembali padaku. Serahkanlah sebagian besar untuk panti asuhan, yayasan sosial, dan orang-orang miskin. Aku hanya ingin kehidupan baru, bersama wanita yang telah menyelamatkanku." Ruangan hening seketika. Banyak orang menitikkan air mata, menyaksikan bagaimana seorang pria yang dulu terkenal sombong kini berubah menjadi manusia berhati emas. Setelah semua selesai, Raka menggenggam tangan Nara. "Aku sudah kehilangan segalanya, tapi ternyata Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kamu, Nara." Nara menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi bagian dari hidupmu, Raka." Raka tersenyum, menatap langit biru yang cerah. "Ini bukan balas dendam, Nara. Ini balasan dari langit. Ketika kita ikhlas, Allah mengganti dengan yang lebih indah."
Mereka berjalan keluar pengadilan dengan langkah mantap, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan memulai lembaran baru yang penuh cahaya.